Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Lola Mandrasari, guru matematika di SMK Kesehatan Gema Nusantara Bukit Tinggi. Baiklah anak-anak Ibu, melalui media pembelajaran jarak jauh ini, mudah-mudahan Anda semua tetap semangat dalam belajar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.11 dan 4.11. KD 3.11 yaitu menerapkan nilai perbandingan trigonometri pada grafik fungsi trigonometri. 4.11 menyajikan grafik fungsi trigonometri dan indikator yang ingin kita capai. Pertama, menjelaskan fungsi trigonometri. Yang kedua, membuat sketsa grafik fungsi trigonometri. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini adalah melalui video pembelajaran ini dan buku pegangan siswa dapat memahami fungsi trigonometri dengan teliti, membuat sketsa grafik fungsi trigonometri secara bertanggung jawab. Fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah fungsi yang memetakan nilai X pada fungsi trigonometri sinus, kosinus, dan tangen. Pada pertemuan kali ini, kita akan fokus membahas tentang fungsi trigonometri pada kosinus. Oke, sebelum kita mulai pada pembelajarannya, Ibu akan review lagi pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang sudut-sudut istimewa. Nah, Anda harus ingat lagi sudut-sudut istimewa yang sudah Ibu suruh menghafal. Tentang sudut 0, 30, 45, 60, dan 90. Selanjutnya, itu akan kita gunakan pada sudut berelasi. Nah, pada sudut berelasi, ingat kembali, kita ada punya 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Pada kuadran 1, semuanya bernilai positif. Pada kuadran 2, sin yang bernilai positif. Pada kuadran 3, tan yang bernilai positif. Dan pada kuadran 4 adalah cosnya yang bernilai positif. Cara mengingatnya adalah semua sin taku. Sin, tan, dan cos. Baiklah Nanda, sekarang kita akan melukis grafik fungsi trigonometri pada kosinus dengan bantuan tabel. Jadi kita pada pertemuan kali ini fokus pada grafik kosinus saja. Nah, pertama sekali buatkan tabel terlebih dahulu dengan interval 0 derajat sampai 360 derajat. Dan buatkan sumbu koordinatnya. Sekarang isi tabel. Saat X-nya 0 derajat, maka nilai cos-nya adalah 1. Ini sudah istimewa ya, yang udah Ibu suruh hafal. Maka 1 plotkan pada koordinat. Saat X-nya 30, akar 3 per 2. Akar 3 per 2 itu 8,6. 0,86. Nah, titikkan pada koordinat. Saat X-nya 60 setengah, saat 90 itu 0, plotkan pada koordinat. Nah, saat 120 ini berada pada kuadran 2. Kuadran 2 itu rumusnya 180 dikurang alfa sama dengan 120. Berarti alfanya itu 60. Cos 60 nilainya setengah. Karena di kuadran 2 nilai cos negatif, maka hasilnya itu negatif setengah. Nah, itu gunanya sudut berelasi untuk di grafik. Begitu juga untuk 150. 150 itu 180 dikurang alfa, 150 berarti alfanya itu 30. 30 cosnya akar 3 per 2 karena di kuadran 2 maka nilainya negatif. Nah, begitu seterusnya. Titikkan di koordinat. Saat X-nya 300 setengah. Nah, saat X-nya 300 ini, dia udah berada di kuadran 4. 300 di kuadran 4 itu rumusnya 360 dikurang alfa sama dengan 300. Berarti alfanya 60. Cos 60 itu setengah. Karena berada di kuadran 4, maka nilai cos positif. 330 akar 3 per 2 dan 361.
Sekarang, kita hubungkan titik-titik yang udah kita plotkan pada koordinat. Nah, inilah bentuk dari grafik fungsi trigonometri khususnya pada kosinus. Kita cobakan contoh yang lain untuk kosinus. Gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 2 cos x untuk interval 0 sampai 360. Nah, di sini bedanya dengan tadi, untuk soal ini dikali 2 cos x. Nanti kita lihat perbedaannya. Pertama sekali buatkan tabel seperti tadi, dengan interval 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, karena soalnya itu 2 cos x, artinya kita tinggal mengali 2 dari hasil tabel cos x yang sebelumnya. Ya, saat x-nya 0 tadi nilainya 1, sekarang kita kali dengan 2. Karena cos x 0 itu 1. 2 cos x berarti kali 2. Maka nilainya 2. Plotkan pada koordinat. Semuanya kita kali 2. Saat 30 akar 3, saat 61, saat 90, 0. Oke, semuanya plotkan sampai ke kuadran 4 untuk 360. Nah, setelah selesai kita plotkan sampai titik di 360, maka hubungkan titik-titik yang udah kita plotkan pada koordinat. Ya. Sekarang kita bedakan dengan grafik kosinus pada umumnya. Ini yang secara umum kosinus. Dan yang warna hijau adalah dari soal yang 2 cos x. Nah, nampak perbedaannya kalau grafik kita itu naik. Oke, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang kosinus. Terima kasih Anda semua telah menonton. Semoga bermanfaat dan tetap jaga selalu kesehatannya di rumah. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.